Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hatifa. Dan dalam hal ini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi kebijakan pendidikan profesi guru atau PPG di Indonesia menggunakan 5 dimensi evaluasi menurut William M. Dunn. Pendidikan adalah sektor strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Guru berperan sebagai aktor kunci dalam menentukan kualitas pendidikan nasional. Untuk menjamin profesionalisme guru, pemerintah Indonesia menetapkan PPG sebagai jalur sertifikasi wajib bagi calon guru, baik lulusan S1 kependidikan maupun non-kependidikan. PPG sendiri memiliki 2 skema, yaitu PPG prajabatan untuk calon guru dan PPG dalam jabatan bagi guru yang sudah mengajar. Dari hal identifikasi masalah, walaupun PPG bertujuan meningkatkan kualitas guru, implementasinya menunjukkan berbagai kesenjangan, seperti jalur masuk profesi guru yang lebih panjang, kuota yang terbatas, dan biaya tinggi, serta minimnya beasiswa. Lalu juga penempatan kerja pasca PPG belum pasti. Bahkan persaingan antara lulusan kependidikan dan non-kependidikan menimbulkan rasa ketidakadilan. Hal ini juga didukung oleh sebaran institusi pendidikan untuk PPG yang belum merata di Indonesia. Oleh karena itu, policy paper yang telah saya tulis bertujuan mengevaluasi PPG. Evaluasi saya gunakan menggunakan model William M. Dunn dengan 5 kriteria yang dipilih, yaitu efektivitas, efisiensi, keadilan, pemerataan, dan juga responsivitas. Setiap kriteria dipilih karena dianggap mampu memberikan gambaran komprehensif tidak hanya pencapaian formal, tetapi juga dampak sosial dan dinamika implementasi PPG di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi, bila dilihat dari sisi efektivitas, kebijakan PPG belum sepenuhnya mencapai tujuannya. Meskipun program ini dirancang untuk meningkatkan standar kompetensi guru, penetapannya sebagai syarat wajib untuk mengajar dan mendaftar sebagai guru ASN justru memperpanjang jalur masuk profesi guru. Sementara itu, kebutuhan guru di berbagai daerah, khususnya wilayah 3T masih terus meningkat. Bagi lulusan S1 kependidikan, PPG menjadi prasyarat utama untuk dapat berprofesi sebagai guru, baik dalam praktek mengajar maupun proses seleksi ASN. Namun, keterbatasan akses dan panjangnya tahapan yang harus ditempuh mendorong banyaknya lulusan memilih profesi lain. Dari sisi efisiensi, PPG menimbulkan beban biaya yang cukup besar. Biaya pendidikan PPG yang harus ditanggung peserta yaitu biaya hidup dan akomodasi terutama bagi di luar daerah, kurang efisien bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Ketidakseimbangan antara biaya dan manfaat semakin terlihat karena tidak adanya jaminan penempatan kerja setelah lulus PPG. Penelitian dari Sumaryono dan Ismandiri juga menunjukkan bahwa 31,37% mahasiswa kependidikan tidak setuju dengan keberadaan program PPG karena dinilai kurang efisien dari segi manfaat, peningkatan profesionalitas, serta beban finansial. Bila dilihat dari sisi keadilan, kebijakan PPG masih menunjukkan ketimpangan. Keterbatasan kuota serta minimnya beasiswa menyebabkan tidak semua calon guru memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG. Selain itu, PPG prajabatan juga dapat diikuti oleh non-kependidikan, sehingga terdapat posisi yang relatif setara dengan mahasiswa S1 kependidikan. Persaingan untuk memasuki profesi guru menjadi semakin ketat. Kebijakan afirmatif juga belum mendukung untuk lulusan FKIP dan guru honorer masih kurang, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan mengabaikan pengalaman mereka yang telah lama mengabdi. Dari perspektif responsivitas, kebijakan PPG belum sepenuhnya merespon kebutuhan dan aspirasi kelompok sasaran. Penelitian Ma'rifah dan Perbosari tahun 2020 mengenai persepsi mahasiswa keguruan menunjukkan bahwa meskipun 90,5% mahasiswa memahami sasaran program PPG bagi lulusan kependidikan dan non-kependidikan, masih terdapat 9,5% yang keliru memahami sasaran kebijakan tersebut. Temuan ini mengindikasikan lemahnya sosialisasi kebijakan, sehingga respon terhadap kebutuhan informasi dan penjelasan sasaran program belum optimal. Dari sisi pemerataan, kebijakan PPG masih menunjukkan ketimpangan akses antar wilayah. Data Kemendikdasmen tahun 2025 mencatat jumlah kampus penyelenggara PPG di Indonesia hanya 129 institusi. Akibatnya tidak semua daerah memiliki akses langsung, sehingga guru dan calon guru harus mengikuti program di luar wilayah domisili mereka. Di Kepulauan Riau, hingga saat ini hanya terdapat 2 kampus penyelenggara PPG, yaitu Umrah dan Unrika. Keterbatasan jumlah institusi mengakibatkan konsentrasi peserta pada kampus tertentu, sehingga pemerataan penyelenggaraan PPG secara geografis belum tercapai dan masih menciptakan ketimpangan kesempatan bagi calon guru di beberapa wilayah. Kesimpulannya, PPG efektif meningkatkan kompetensi guru, tetapi masih menghadapi kendala nyata terkait distribusi, biaya, akses, dan kepastian karir. Beberapa rekomendasi yang dapat saya ajukan antara lain yang pertama memberikan beasiswa PPG berbasis kebutuhan daerah dan kondisi sosial ekonomi, khususnya bagi calon guru dari wilayah terpencil dan keluarga kurang mampu.
lalu menerapkan kebijakan afirmatif bagi calon guru honorer dan lulusan S1 kependidikan, agar peluang mengikuti PPG lebih setara. Yang ketiga, integrasi PPG dengan sistem penempatan guru, sehingga lulusan memiliki kepastian karir sesuai dengan kebutuhan daerah. Lalu, perluasan institusi penyelenggara PPG di wilayah kekurangan guru untuk meningkatkan akses dan pemerataan program. Demikian hasil evaluasi kebijakan pendidikan profesi guru di Indonesia. Terima kasih, saya Nur Hafifah dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Semoga rekomendasi ini dapat menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan guru di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.